أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita selesai dari membahas hadis yang ke-6 yang berkaitan tentang penjelasan bahwasanya perkara yang halal semuanya sudah dijelaskan dan perkara yang haram juga semuanya sudah dijelaskan. Namun ada di antara wa bainahuma umurun mushtabihat, ada di antara perkara yang halal dan perkara yang haram yang belum jelas. Yang belum jelas bagi sebagian manusia dan bahkan kebanyakan manusia. Bukan berarti semua manusia, bukan berarti di hadapan manusia semuanya belum jelas, tidak. Ada sebagian manusia dan kebanyakan manusia, sebagaimana kata Nabi SAW, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yang tidak jelas itu banyak manusia tidak mengetahuinya. Berarti ada juga manusia yang mengetahuinya. Yang ketidakjelasan antara halal dengan haram itu disebut dengan syubhat. Alhamdulillah, semalam kita selesaikan ini, sudah kita bacakan sampai kepada tentang hati. Ala, ketahui kalianlah, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah seluruh anggota badannya. Wa idza fasadal jasad wa idza fasadal jasadu kulluh, dan apabila buruk, rusak segumpal daging itu, maka demikian jugalah seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalbu, itulah disebut dengan segumpal daging itu disebut dengan hati. Maka jaga hati kita dari perkara-perkara syubhat. Karena kalau sudah masuk syubhat itu ke dalam hati kita, karena kita bukakan hati itu untuk menerima syubhat, maka akan masuk kepada keyakinan.
Kalau sudah masuk kepada keyakinan, maka anggota badan akan mengamalkannya. Anggota badan akan mengamalkan apa yang ada di dalam keyakinan kita. Anggota badan akan mengamalkan atas perintah apa yang ada di dalam hati kita. Kenapa orang-orang yang membunuh diri itu karena ada keyakinan. Adanya di dalam hati mereka masuk syubhat-syubhat. Apalagi kata Nabi SAW, perkara syubhat itu menyambar. Menyambar-nyambar. Sedangkan hati kita adalah lemah. Hati kita lemah. Maka upayakanlah kalau itu perkara, apalagi misalnya mendengarkan kajian yang kajian itu penuh dengan syubhat, jangan pernah dengarkan. Kita tahu si fulan adalah orang-orang yang banyak memberikan syubhat, maka jangan pernah dengarkan. Level seorang ulama saja menutup telinganya dalam bermuamalah dengan syubhat. Itu level ulama, menutup telinganya. Apalagi di media sosial banyaknya para pendakwah-pendakwah yang memberikan syubhat, sehingga hilanglah keyakinan kita di awal. Hilanglah keyakinan kita di awal. Keyakinan kita di awal benar. Yahudi Nasrani itu kafir. Namun tatkala kita mendengarkan pendakwah di media sosial, dia mengatakan belum tentu mereka kafir, sehingga mereka meragukan kekafirannya. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kalau seseorang ragu atas kekafiran Yahudi dan Nasrani, dia yang kafir, dia yang batal Islamnya. Kalau dia ragu atas kekafiran Yahudi dan Nasrani, apalagi jelas di dalam banyak ayat-ayat menjelaskan kekafiran mereka, namun ragu kekafirannya. Yahudi kafir atau tidak ya? Nasrani kafir atau tidak ya? Kenapa dia ragu? Karena dia mendengar pendakwah-pendakwah belum tentu mereka kafir. Entah yang masuk Islam mereka itu dibuat syubhat. Kalau urusannya nanti masuk Islam atau tidak, itu enggak urusan kita. Yang kita nilai zahirnya kafir mereka. Namun kenapa masih meragukan? Dan keraguan terhadap kekafiran mereka batal Islam kita. Sampai ada ragu, Allah ada atau tidak ya? Kenapa? Karena mendengarkan. Mana dalil Allah itu ada? Mana dalil di dalam Al-Quran Allah itu ada? Padahal dia yang tak membaca. Begitu banyak dalil bahwasanya Allah itu ada. Menjelaskan Allah itu ada. Maka hibati fillah, jangan menganggap sepele dari syubhat. Tutup mata kita, tutup telinga kita, tutup hati kita dalam hal-hal perkara syubhat. Taib ahibati fillah, di sini ada faidah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Apa penyebab dari perkara itu syubhat di hadapan seseorang? Apa penyebabnya? Kita tahu bahwasanya tidaklah semua orang menganggap itu syubhat. Tidak. Namun kebanyakan manusia menilai itu syubhat. Menilai itu syubhat.
namun tidak semua. Apa penyebab orang-orang kebanyakan manusia ini sehingga dia memandang atau dia tidak jelas dalam perkara tersebut? Apa penyebabnya? Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang pertama adalah kurang menguasai ilmu agama. Nah, kalau sudah seseorang itu berilmu, maka tidak syubhat lagi pada dirinya. Sudah jelas pada dirinya itu boleh atau tidak, itu halal atau haram. Namun kalau dia tidak menguasai ilmu, maka itu akan syubhat bagi dirinya. Berarti dia pada dirinya hendaklah menjaga, jangan melangkah tapi berhenti. Karena kurangnya ilmu akan mengakibatkan samar-samar. Kurangnya ilmu akan mengakibatkan samar-samar. Yang samar-samar itulah membuat syubhat. Gak jelas. Tapi kalau orang yang berilmu, tidak ada lagi samar-samar bagi dia. Kecuali perkara itu belum dijelaskan di dalam agama. Sama-sama benar-benar didiamkan oleh dalam agama. Kebanyakan manusia ini syubhat karena tidak menguasai ilmu. Bukan karena tidak ada penjelasan di dalam agama, bukan. Namun karena dia kurang menguasai ilmu, maka syubhat bagi dia. Sehingga orang yang berilmu, yang tadi syubhat, begitu orang yang berilmu, tidak syubhat lagi sama dia. Kecuali benar-benar syariat belum menjelaskannya, syariat mendiamkannya, sehingga berilmu pun dia. Dan kita ketahui ilmu seseorang bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Istilah kita apa? Langit di atas ada lagi? Ada yang di atas lagi. Di langit kedua ada lagi di atasnya. Maka penyebab seseorang itu syubhat di hadapannya karena dia tidak menguasai atau kurang menguasai ilmu. Yang kedua, dia berilmu. Dia berilmu tapi lemah di dalam memahaminya, sehingga syubhat sama dia. Lemah di dalam memahaminya. Dia berilmu, makanya ahibati fillah, mudahnya kita memahami sebuah perkara itu adalah nikmat dari Allah. Mudahnya kita memahami dari ucapan para ulama, dari sebuah ayat, dari sebuah hadis, itu nikmat dari Allah. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Imam Ibn Taimiyah pernah belum faham dia dalam sebuah perkara. Dia baca, rupanya ada yang belum faham dia. Akhirnya dia salat. Di dalam sujudnya dia meminta, Allahumma ya muallima Ibrahim allimni, wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai Allah yang mengajarkan Nabi Ibrahim, ajarkanlah kepadaku. Wahai Allah yang memahamkan Nabi Sulaiman, fahamkanlah kepadaku. Jadi level Al-Imam Ibn Taimiyah juga terkadang ada perkara yang belum dia fahami, lalu dia minta kepada Allah. Kenapa?
Karena dia tahu mudahnya dia memahami itu bukan karena EQ dia yang tinggi, otak dia ya, bukan. Mudahnya dia memahami adalah karena Allah. Makanya mereka itu senantiasa subhanallah di dalam mengamalkan agama, di dalam memahami agama, di dalam belajar agama. Mereka nisbatkan semua, mereka minta semuanya pertolongan dari Allah. Itu mereka minta semuanya. Duduknya seseorang di majelis ilmu, wallahi siapa yang menggerakkan hati itu? Kalau dikatakan sibuk, semua orang sibuk. Kita semua sibuk. Namun kalau diikutkan kesibukan itu ila mata. Apa ila mata? Sampai kapan? Sampai kapan kesibukan itu? Namun tatkala Allah mudahkan kita, Allah gerakkan hati kita sering duduk di majelis ilmu, Allah ya jemaah, itu pilihan dari Allah. Itu pilihan dari Allah. Makanya kalau dibawakan, tak akan berhenti, ada saja perkara-perkara yang harus kita lakukan. Ada saja itu. Kapan kita berhenti? Sakit baru. Kalau sudah sakit, sudah. Semua putus. Apalagi mati. Apalagi meninggal. Jadi berhentinya kita dari kesibukan dunia, apakah ketika sudah sakit? Jangankan kesibukan dunia berhenti, kesibukan akhirat pun berhenti. Gak mungkin kita datang lagi ke majelis ilmu kalau sudah kita sakit total. Gak bisa lagi. Kenapa? Maka di situ akan datang penyesalan. Makanya kita yang mengatur waktu kita untuk belajar. Makanya nasihat dari Al-Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala, wahai para da'i, wahai para talibul ilmi, wahai para muslimin, belajarlah, berikan waktu untuk belajar minimal 4 jam. Ini borat. Beliau mengatakan minimal, maksimalnya tak tahu. Minimal 4 jam. Syekh Muhammad Nasruddin 12 jam per hari. 12 jam per hari. Ustaz, bagi apa nanti makan istri, anak? Rupanya Syekh Muhammad Nasruddin enggak punya keluarga dia. Makanya disitulah terkadang ada cercaan kepada Syekh Muhammad Nasruddin, karena dia adalah berusaha, usahanya adalah memperbaiki jam. Padahal dia belajar. Namun tidaklah meragukan tentang ketik dia yang merupakan ahli hadis, tidaklah meragukannya kecuali orang-orang yang tidak belajar. Kalau orang yang benar-benar belajar hadis akan menyetujui dia seorang yang ahli dalam hadis. Dari segi dia membaca berapa jam per hari? 11 jam, 12 jam. Berarti satu harian, setengah harian dia membaca. Dia di maktabah. Separuh dari hari itu dia gunakan untuk belajar. Berarti separuh dari hari itu dia gunakan untuk usaha. Apalagi kita kalau misalnya kita yang punya usaha, kita pula bosnya, tak sempat juga untuk belajar. Tinggal konteks saja. Aman anggota? Aman.
Ya, Pak? Duduk kita. Aman, aman. Tanpa menghalangi untuk duduk di majelis ilmu, tanpa menghalangi untuk membaca. Baik. Jadi kekuatan di dalam memahami itu nikmat dari Allah. Maka disinilah terkadang terjadi perselisihan. Kenapa? Karena tidak semua pemahaman itu di dalam sebuah perkara sama derajatnya. Bukan tidak sepemahaman ini bukan menyimpang pemahamannya, tidak. Misal perkara bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, sebagian bersedekap. Sami Allahu liman hamidah, dia bersedekap kembali. Sebagian melepaskan tangannya. Itu karena satu hadis, jemaah. Itu kenapa terjadi perselisihan? Hadisnya sama. Hadisnya sama. Namun kenapa hasilnya berbeda? Itu tadi. Dari segi pemahaman. Ulama ini memahami ini, ulama ini memahami ini. Sehingga terjadi. Dan ini perkara takkan selesai sampai hari kiamat. Tak bisa kita harus satukan pemahaman di antara ulama. Tak bisa. Kenapa? Karena berbeda. Berbeda, akan berbeda. Dan ikhtilaf seperti ini tidaklah aib. Makanya kalau misalnya di antara asatidzah kita terjadi khilaf, terjadi perselisihan, kita harus cerdas. Apa yang menyebabkan mereka berselisih? Kalau menyebabkan mereka berselisih ilmu, hormati. Ilmiah perselisihannya, kita hormati. Tapi ilmiah. Tapi kalau perselisihannya kena syahwat, berarti satu di antara yang salah, keliru. Bukan ilmiah. Seperti perselisihan tentang hukum musik. Adakah yang menghalalkannya? Ibnu Hazm dan juga termasuk beberapa para yang mengikuti Ibnu Hazm. Apa alasannya? Tidak ada dalil qat'i, dalil yang jelas pengharaman musik. Kalau ada, tentunya disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti haramnya riba. Ada nggak jelas di dalam Al-Quran riba dilarang? Ada. Haramnya memakan harta anak yatim. Disebutkan dalam Al-Quran. Kalau benar-benar itu musik haram, tidak ada ayatnya. Nah, ini nggak ilmiah nih. Ini nggak ilmiah. Berarti ini syah. Tapi kalau ulama-ulama yang menjelaskan pengharaman musik ilmiah. Namun ada perkara yang ulama itu berselisih, dan ini karena berbedanya pemahaman yang mereka tetap berada di atas dalil tersebut. Nah, ini kita saling menghormati. Maka jangan saling mentahdzir. Sama halnya dengan kita misalnya, ada yang berbeda. Mungkin di antara kita ada di samping dia ikut pengajian, dia juga membaca. Sehingga menambah pemahamannya, sehingga jelas terhadap sesuatu itu. Namun bagi orang yang tidak menambah, tidak membaca, tidak mengulang, tidak mencari, itu saja, akan berbeda hasilnya dengan orang yang terus membaca, terus menelusuri. Akan berbeda. Lalu kita katakan, beda sama kita ini.
maka pemahaman itu nikmat. Mudahnya kita memahami itu nikmat. Makanya ada sebuah buku sikap kita di dalam perselisihan para ulama. Itu luar biasa sekali bukunya. Bagus sekali. Termasuk misalnya perselisihan para asatidzah kita yang saling mentahzir. Kita harus sikapnya jelas. Sikapnya kita benar-benar hati-hati. Ustaz ini berselisih. Kalau permasalahan ilmiah, nah kita hormati. Tapi kalau mentahzir karena syahwat, kita yang harus bersikap. Ini enggak sesuai. Ini enggak sesuai. Ini hanya tuduhan saja ini. Ini enggak ada buktinya. Tapi kalau perselisihan mereka benar-benar ilmiah, kalau di situ ada kesalahan, disitulah adalah nasihat. Di situ nasihat. Ad-dinun nasihat. Itu nanti masuk kita kepada hadis yang ketujuh ya. InsyaAllah mungkin besok itu masuk kita. Ad-dinun nasihat. Di situ akan terjadi nasihat. Di situ akan terjadi diskusi. Terjadi diskusi. Oh iya ini pemahamannya. Oh iya ini pemahamannya. Maka harus seperti ini muslim itu. Ini saling. Padahal terkadang subhanallah. Terkadang kita yang tak tahu ikut-ikutan. Kita yang nggak tahu perkara itu, yang di atas yang tahu kita ikut-ikutan. Kenapa ustaz ini ditahzir, ustaz ini? Kenapa ini ditahzir, sana? Apa permasalahannya? Kalau permasalahannya itu hanya syahwat, hanya hasad, hanya perkara duniawi, kita tahu menyikapinya. Maka di sini katakan Syekh Al-Utsaimin, penyebab seseorang itu syubhat dalam sebuah perkara karena lemahnya dia di dalam memahaminya. Kemudian penyebab juga termasuk akan syubhat di hadapan kita jika sedikitnya kita meneliti. Kita sudah punya ilmu, sudah ada pembendaharaan kita, kemudian pemahaman kita, namun terkadang kurang meneliti, kurang mencari. Itu akan syubhat tuh. Makanya dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin, hikmah di antara adanya syubhat, ini hikmahnya adalah akan menentukan mana yang benar-benar mencari ilmu. Itu akan bisa menentukan mana yang benar-benar dia benar-benar ingin mencari ilmu. Kalau dia benar-benar perkara ini belum jelas sama dia cari. Kalau dia benar-benar mencari ilmu atau talibul ilmi, dia benar-benar haus dengan ilmu, dia benar-benar suka dengan ilmu, ini belum jelas sama dia cari. Apalagi sekarang sarana untuk mencari tersebut luar biasa, mutawaffir, banyak sarananya. Kalau tidak tahu kita sarana-sarananya, kita tanya perkara itu kepada ahli ilmi. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Jangan diberhentikan, jangan diamkan di situ. Ana enggak jelas ini apa ya? Diamkan. Cari. Bisa saja dengan mencari itu bertanya. Telepon. Supaya jangan syubhat lagi selama-lamanya di benak kita.
Kalau sudah kita cari, kita telusuri, kita teliti, kemudian kita tanya, itu akan menjadi jelas. Itu akan menjadi jelas. Dan disinilah akan inilah ujian kepada orang-orang yang sedang belajar. Ujian kepada kita ini, sama-sama kita. Kalau kita diamkan perkara tersebut, maka akan syubhat teruslah di benak kita itu. Tapi kalau kita, supaya hilang itu syubhat di dalam benak kita, supaya jelas itu statusnya, kita cari. Disinilah ujian bagi orang yang inginkan belajar. Baik. Kita cukupkan sampai sini ya. Kita cukupkan, insyaallah akan besok akan kita lanjut insyaallah. Besok hari Khamis. Baik, ada pertanyaan jemaah? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai menjamak salat. Naam. Boleh enggak kita menjamak sholat zuhur dengan asar, contohnya menjamak sholat asar di waktu zuhur bagi seorang security misalnya, karena di waktu asar itu dia jaga di pos-pos yang sibuk dan tidak ada penggantinya gitu. Menjamak sholat. Naam. Ahibati fillah, hal ini juga pernah kita tanyakan di beberapa masyayikh di waktu kita kuliah, dan jawabannya berbeda-beda. Sebagian memandang itu karena kewajiban dia juga untuk menjaga pengamanan, sehingga dalam hal itu dia boleh untuk tidak sholat di masjid misalnya, untuk sholat jamaah. Apalagi hukum dari sholat berjamaah itu adalah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau itu sholat di masjid, kalau menjamak, Allahu a'lam, tidak ada penjelasan para ulama ketika masalah itu. Ada hal-hal yang sudah dijelaskan kapan dibolehkan kita menjamak, dan menjamak tidak hanya safar ya, tidak hanya boleh tatkala safar, mungkin tatkala sakit, kemudian tatkala hujan. Misalnya di masjid kita ini maghrib hujan lebat, maka kita katakan yuk kita sholat isya. Berarti jamaah apa nama ini? Jamaah taqdim, mengerjakan sholat isya di waktu sholat maghrib. Kita pulang, begitu azan berhenti hujan, apakah kita sholat kembali? Tidak. Kita sudah menjamak. Namun kalau perkara itu untuk menjamak tidak ada penjelasan para ulama. Artinya belum dimasukkan
Kalau penjelasan untuk tidak sholat di masjid, situ banyak penjelasannya. Seperti yang dijelaskan tadi, dia satpam menjaga keamanan, kemudian padahal dekat masjid tak jauh dari situ, apakah dia harus sholat di tempat dia kerja atau dia sholat di masjid untuk berjamaah? Maka ini juga jawaban yang berbeda-beda kami dapatkan, sesuai dengan pemahaman mereka di dalam menyikapinya. Misalnya kalau dia tinggalkan itu akan mengakibatkan bermacam-macam masalah. Sedangkan untuk sholat ke masjid terjadi khilaf di kalangan para ulama. Inilah penimbangan ahli ilmi dalam hal itu. Inilah penimbangan para masyayikh dalam hal itu. Sebagian mengatakan sudah, kalau kita lanjutkan pekerjaan kita ini akan menjadi mengarah kepada hubbud dunya. Ini akan tidak mengarah kepada meninggalkan akhirat. Sebagian juga seperti itu. Namun sebuah kenikmatan sebagaimana dikatakan oleh para ulama dan masyayikh atau asatidzah kita, sebuah kenikmatan kita mendapatkan pekerjaan kalau tidak menghalangi ibadah kita. Itu nikmat besar. Sebuah kenikmatan kalau pekerjaan itu tidak menghalangi ibadah kita. Itu nikmat. Jangan pula sampai pekerjaan itu kalau sampai menghancurkan agama kita. Jadi kalau di dalam kita misalnya sapam, maka jangan dijamak. Jangan dijamak. Maka sholatlah sesuai dengan waktunya. Sholatlah sesuai dengan waktunya. Kondisinya tadi ketika itu tidak ada menggantikan di pos tertentu itu, tidak ada yang menggantikan dia. Contohnya di pintu masuk, tidak ada yang menggantikan dia pada saat itu. Dia tahu di pos itu ketika jaga di situ tidak ada yang menggantikan dia. Di tempat-tempat yang lainnya bisa ada yang menggantikan. Nah, itu tadi. Allah alam, kalau sampai kepada kesibukan seperti itu, sebagaimana jawaban di antara masyayikh, dia mengatakan dibolehkan karena pemahaman seperti itu, memahami permasalahan seperti itu, memahami pemahaman seperti itu. Ada sebagian masyayikh tetap tidak boleh dia menjamak, karena penyebab-penyebab dibolehkan jamak juga sudah dijelaskan oleh syariat. Penyebab-penyebab seseorang itu dijamak, boleh dijamak, sudah dijelaskan oleh syariat. Apa saja penyebabnya sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan. Namun sebagian masyayikh tadi memahami tadi, dia mengatakan dibolehkan, baik itu misalnya sholat di situ tidak bisa ditinggalkan, atau sholat menjama tidak bisa ditinggalkan. Maka syekh itu mengatakan dibolehkan karena memang disitulah dia memahami. Namun kalau kita katakan sampai kapan itu? 2 tahun kerja kita seperti itukah? 3 tahun kerja kita seperti itukah? Sampai kapan? Kalau misalnya sekali-sekali mungkin. Kalau dalam 1 bulan itu memang adalah kena sipnya, misalnya 1 pekan seperti itu. 1 pekan jamaah zuhur asar terus. Karena tidak ada penggantinya misalnya, tak ada kawannya untuk anak
izin bentar ya mau sholat dulu. Enggak ada, berarti dia tunggal dia mengerjakan pintu, menjaga pintu masuk, pintu keluar itu tunggal dia. Zuhur sudah masuk, tuh dia nggak bisa tinggalkan. Asar juga sudah masuk. Begitu sudah tengah 5 waktu dia pulang baru dia jamak. Kemudian apa namanya? Itu akan berlangsung sampai 1 pekan dan itu akan berlangsung bertahun-tahun. Jadi ini adalah terjadinya pendapat yang berbeda, maka coba kita memahami sendiri. Artinya apa? Jangan di dalam terlalu mudah menganggap permasalahan tersebut atau sepele. Bisa juga nanti kita cari atau dicari kembali apa sebenarnya solusi atau jalan keluarnya. Apa solusi atau jalan keluarnya? Kami hanya menyampaikan di sini tadi perbedaan, dan hal itu pernah kami sampaikan kepada masyayikh. Dan masyayikhnya juga berbeda-beda dalam memahaminya, dalam menyikapinya. Faham ya? Jadi coba cari kembali lagi atau mungkin ditanya lagi ke asatidzah yang dia bisa memahami dalam kondisi seperti ini. Jangan dibiarkan anak uzur ini, anak memilih pendapat syekh itulah, jangan. Cari lagi sampai hilang syubhat itu. Ya kan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tadi. Jangan berhenti di situ, diamkan perkara itu. Cari lagi. Dicari lagi. Jangan berhenti di perkara itu. Allah alam, ana enggak bisa memutuskan bagaimana, apakah boleh dijamak dan itu berulang-ulang. Dan itu berulang-ulang. Mungkin dengan kesibukan itu, namun kesibukan itu ada batasnya. Misalnya dalam hari itu kita safar, kena mengurus ini, begini, memang harus tidak ada lain jalan yang jamak. Dan itu berlaku tidak berulang-ulang. Mungkin sekali-sekali. Mungkin sesekali. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti anda tanyakan kembali kepada asatidzah dalam bagaimana menyikapi permasalahan ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengambil pendapat di pos tersebut bahwasanya sibuk kita sholat dekat pos tersebut dan memungkinkan kita untuk membukanya, apakah harus dibatalkan atau kita teruskan? Anda lebih memilih pendapat sholat tepat waktu di tempat pos tersebut dengan kondisi yang lalu lalang. Kita berusaha sudah sholat, lalu ada tugas kita untuk membuka palang tersebut. Apakah harus kita batalkan atau kita laksanakan lalu kita lanjutkan sholat? Bagaimana Ustaz? Syukran. Baik. Ini sudah terjadi atau belum? Atau masih penghayalan? Kalau masih penghayalan, kalau sudah terjadi baru tanya lagi ya. Nah, kita harus betul misalnya minta bantuan kepada orang lain. Kita minta bantuan kepada orang lain, misalnya di daerah situ. Bang, ana minta bantuan antum, ana mau sholat mungkin. Sholat berapa menit lah sholat? Entah 4 menit, 5 menit. Ana minta waktu antum 5 menit untuk menjaga. Nanti kalau ada orang entah dibuka pintunya, ana mau sholat di sini dulu.
adalah usaha kita. Adalah usaha kita terlebihnya. Kalau sudah ada usaha kita belum juga, Allah akan melihat usaha kita. Allah melihat usaha kita. Kalau hanya terlalu mudah udahlah, insyaallah bisa ini, dimaafkan nih. Ada usaha kita. Ada usaha kita. Mungkin di situ kita minta tolong sama seseorang, atau ada teman kita di situ, atau ada yang kenalan kita, anak Afan nih, minta tolong di sana 5 menit antum jagakan bentar. Tapi kalau misalnya kan ada yang buka pintu itu model pijit saja. Kan ada. Tit gitu. Soal kita di situ ada titit katanya gitu. Tiba-tiba terbuka dia, kita tetap sholat. Hah? Gimana? Itulah, Masya Allah tuh. Masya Allah itu. Nggak perlu dibuka, datang lagi dulu, buka ke pagarnya, tutup pagarnya. Gitu ketiba udah terbuka dia. Ini kemudahan berarti. Ini kemudahan. Nanti Ustaz masuk ini, nanti masuk ini, nggak jelas nanti. Itu semua was-was saja. Itu semua was-was. Ya. Baik. Kondisinya? Antum sendiri menjaga di situ. Di tengah-tengah hutan. Ini penghayalan ya. Di tengah-tengah hutan. Sendiri. Naam, ala kulli hal kita berusaha dulu. Biar Allah melihat usaha kita. Biar Allah melihat usaha. Kalau memang benar-benar mentok tidak bisa, Allah alam. Namun sampai kapan seperti itu, Allah alam ya. Akan tapi kita berusaha dulu. Berusaha untuk semaksimal mungkin menjaga agama kita, menjaga sholat kita. Baik, ini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.